Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Al-awal nandiyo. Al-awalu takang ngawitan. Fakot ihtafa teman-teman dan kupengi. Ini ihtafa ini mutawaah dari hafa. Khofa ya. Hafa. Hafadannya meliputi. Khufatil jannatu bil makarih wa khufatin naru bil syahwat. Surga itu dikupengi lan pira-pira perkara kang den get tinggi. Khufatin nar. Khofa itu mabun majul. Jadi khofa, hafa itu artinya meliputi. Kalau ihtafa terliput di mutawaah dari khof hafa. Ihtafa artinya itu terkupengi atau terliput, diliputi. Ada hadis-hadis makbul atau khobar makbul yang diliputi dengan korinah. Yang diliputi atau didukung dengan korinah, banyak korinah yang meliputinya, sehingga keberadaan hadis tersebut lebih tinggi nilainya daripada hadis khobar yang tidak demikian. Misalkan keberadaan hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Itu dibanding dengan hadis sahih yang lain atau hasan yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi masalan, ya sahih, atau Abu Daud sahih pula. Itu nilainya kalau diriwayatkan Bukhari Muslim itu lebih ada tambahan nilai. Artinya tingkatnya lebih tinggi atau kemakbulannya kesahihannya lebih tinggi atau lebih didukung oleh sedemikian keberadaan itu menjadi kuat gitu, keberadaan kesahihannya. Kemudian apa yang menyebabkan hadis yang pertama ya? Jenis dari hadis khobar makbul al-muhtafidz bi Qur'an ini macamnya banyak. Di antara terkenal adalah yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, arjal Bukhari Muslim dalam kitab Sahih Bukhari Muslim. Kalau hadis itu sahih, sudah diriwayatkan di samping itu juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bukan Abu Daud atau yang lain selain dari Bukhari Muslim. Tentu kalau diriwayatkan dua orang ini nilai kesahihan malah lebih tinggi. Ini adalah lebih tinggi ya, lebih kuat. Mimma lam yakun dari hadis-hadis yang bukan kategori hadis mutawatir. Kalau mutawatir tentu saja nilainya di atas ma'arajah Bukhari Muslim. Kalau itu meskipun diriwayatkan oleh Abu Daud. Nah, Abu Daud meriwayatkan hadis mutawatir. Semua perawi meriwayatkan. Nah, itu nilainya lebih tinggi. Tapi kalau di sini hadis makbul yang biasa, hadis khobar ahad dan sahih atau hasan, dan itu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, itu nilainya ada nilai tambah tersendiri. Kemudian faktor apa yang membuat qarinah dari hadis keberadaan hadis khobar ahad al-makbul dengan qarinah keberadaan hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim itu ada nilai tambahan sedemikian? Pertama, al-awalu tangkawitan iku jalalatuhuma keagungannya Bukhari Muslim fi hadza sa'ni dalam mungkin pertingkah atau dalam mungkin perkara. Nah, bidang yang membidangi hadis Bukhari memang membidangi betul-betul tingkatannya pada tingkatan yang tinggi keahliannya. Muslim tentu nilainya lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena keberadaan itu lebih tinggi. Pertama, al-awal jalaluta. Jadi keagungannya itu ya kemuliaannya atau dia punya tingkatan kompetensi yang lebih tinggi di bidang hadis, periwayatan hadis. Imam Bukhari itu menjadi standar para ulama hadis terkait dengan periwayatan hadis. Imam Bukhari itu hafal 300.000 hadis. 300.000 hadis itu 100.000 itu hadis musnad. Hadis yang bersambung sanadnya jika perawinya baik, kualitas yang jumlahnya 100.000 hadis. Nah, dari 100.000 hadis itu yang ditulis dalam kitab Sahih Bukhari itu hanya 7.000 lebih. Ayat Al-Quran itu jumlahnya ada 666.666 ayat. Kenapa demikian
sedikit ayat Al-Quran, sementara hadis itu banyak. Karena Al-Quran datang dengan lafaz-lafaz yang mujmal, umum, simpel, padat, memuat kisah. Padahal memuat kisah hukum tentang tentang hukum, tentang berita, tentang akhirat, keyakinan, akidah, dan juga akhlak. Tetapi demikian, ibarah ungkapan kalimatnya itu simpel, padat. Itu Al-Quran. Kalau hadis, maka ketika Al-Quran datang ke umum, datangnya selibat wardal al-ayatu ala wajhil am, dalam bentuk sifatnya umum, maka itu kejelasannya terdapat di dalam hadis. Di Al-Quran nggak ada tata cara tentang sholat, nggak ada. Bacaan sholat nggak ada. Yang ada dalam hadis. Maka hadis jumlahnya banyak. Dan itu juga kedudukan hadis diakui di dalam Al-Quran. Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu tahu apa yang Rasulullah datangkan kepadamu, kemerintahkan kepadamu, lakukannya dan lakukanlah, dan apa yang Rasulullah cegah maka jauh. Wa ma atakum rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Juga ada ayat yang lain yang menguatkan kedudukan sunnah di samping Al-Quran. Jadi kalau wong guru berpedoman pada Al-Quran saja itu tidak cukup. Harus al-hadis. Kadang juga dengan Al-Quran dan hadis juga tidak cukup. Karena perkembangan permasalahan dalam kehidupan itu banyak. Sementara datangnya Al-Quran itu sifatnya umum, juga hadis itu juga ada yang umum dalam persoalan-persoalan yang berkembang. Karena persoalan yang dikemukakan itu dalam hadis itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Seperti masalah ibadah itu dijelaskan dengan khusus. Tetapi dalam konsep ibadah dalam muamalah itu sifatnya umum. Maka ketika hukum halal